The film was translated and narrated by M Media. Pabrik mesin Waylon. Kepala Departemen, mari kita makan malam-malam ini, dan minum-minum. Baru pensiun kemarin. Dan hari ini Anda sudah memungut sampah. Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Anda hidup hanya untuk memperbaiki mesin. Sekarang tidak ada mesin lagi yang bisa diperbaiki. Yang bisa Anda lakukan, hanyalah memungut sampah ini. Liu Qin, jangan khawatirkan saya. Mesin rusak yang kemarin itu, memperbaiki sembarangan itu dilarang. Itu bisa dengan mudah menyebabkan chip kontrol mengalami korsleting dan terbakar. Kepala Departemen Liu kita sudah memperbaikinya. Sekarang sudah beroperasi normal. Apakah Anda pikir mesin-mesin itu hanya Anda yang bisa memperbaikinya? Anda benar-benar terlalu sombong. Tepat sekali. Anda bicara seolah-olah Anda sangat mampu. Jika Anda benar-benar sangat mampu, lalu mengapa Kepala Departemen Pemeliharaan? Bukan Anda. Hei, baiklah. Jangan pedulikan fosil tua ini. Kalau begitu biarkan dia terus memungut sampah di sini. Halo, Apple. Mesinnya ada masalah. Baiklah, saya akan segera ke sana. Omonganmu bawa sial. Liu Qin, jika sudah diperbaiki, jangan buru-buru memasukkannya ke produksi. Periksa lagi. Hai, Liu Qin. Bagaimana bisa tiba-tiba berasap? Li Jianju, Direktur Produksi di Pabrik Mesin Waylon. Suku cadang mesin ini sangat mahal. Suku cadang penting. Satu saja harganya ratusan ribu. Apa yang harus kita lakukan? Direktur Lee, ada apa? Saya ingin bertanya kepada Anda apa yang terjadi. Anda memperbaiki mesin ini. Bagaimana bisa berasap setelah hanya 1 hari beroperasi? Direktur Lee, chip pengereman mesin terbakar. Kita hanya bisa membelinya dari Jepang. Harga penawaran mereka 600 ribu. Kalau begitu beli secepatnya. Jangan sampai menunda produksi dengan biaya berapapun. Juga, 5 mesin ini juga sudah berhenti beroperasi. Pergi periksa dan perbaiki. Lihat bagaimana situasinya. Perbaiki secepatnya. Baiklah, saya pasti akan memperbaikinya. 3 jam kemudian. Saya sangat lelah. Bekerja selama 3 jam. Mari kita coba nyalakan. Kepala Departemen Anda sudah bekerja keras. Jika Anda datang sendiri, pasti tidak ada masalah. Saya akan coba menyalakannya. Matikan. Tarik saklar daya. Chip kontrolnya terbakar lagi. Persis seperti yang dikatakan Pak Puason. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi seperti ini terjadi. Apa maksud Anda persis seperti yang dikatakan Pak Tuason? Apa yang diketahui Pak Tuason? Dia hanya beruntung saja. Lagi pula, mesinnya rusak. Bukankah itu cukup normal? Perlukah membuat keributan seperti itu? Tidak bisakah kita mengganti suku cadang saja? Ketua, para ahli asing yang kami undang mengatakan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan lagi untuk menyetel mesin-mesin itu. Apa? 1 bulan apa? 1 bulan pabrik saya akan bangkrut. Saya akan hancur saat itu. Suruh mereka cepat. Saya sudah mendesak mereka, tapi mereka bilang memang butuh waktu. Selama itu, dan biayanya juga tidak murah. 1 bulan ditambah biaya penyesuaian, biaya perjalanan, dan biaya suku cadang. Mungkin akan membutuhkan setidaknya 5 juta yuan. Anda katakan kepada mereka, jika mereka bisa melakukan debugging dalam 10 hari dan membuatnya berfungsi untuk saya akan memberi mereka 10 juta. Saya sudah bilang kepada mereka. Mereka bilang tidak ada cara lain. Apakah ada kabar dari Pak Tuasun? Pak Tuasun sekarang satu-satunya harapan kita. Saya sudah mengirim seseorang ke Departemen Perbaikan Pabrik Mesin Waylon untuk bertanya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi begitu mereka mendengar tentang Pak Tuason, mereka menjadi sangat enggan. Mereka semua bilang tidak tahu. Saya akan memeriksa bengkel lain. Anda terus mendesak para ahli asing ini. Suruh mereka memperbaikinya dengan cepat. Juga, terus cari Pak Tuasun. Baik, Ketua. Mengambil barang bekas, kardus, botol minuman perabot lama. Kakak, kemarilah ada kardus bekas. Mengumpulkan barang bekas. Baik, saya datang. Mengumpulkan barang bekas. Pabrik mesin HiFi. Kakak, hanya kardus-kardus itu. Tolong rapikan. Timbanglah.
Baik, kalau begitu saya akan menimbangnya. Saya akan memberimu uangnya. Jangan terburu-buru. Kakak santai saja. Ini adalah mesin bubut kendali numerik Tianben. Hei, kakak. Anda benar-benar ahli. Banyak sekali. Pabrik Anda cukup berskala besar. Mamang, lebih dari 1 miliar diinvestasikan. Semuanya sedang dalam proses debug sekarang. Hei, bisakah Anda mempercepatnya? Sudah 5 hari. Belum ada satupun mesin yang selesai didebug. Kami tidak bisa menunggu. Selama itu, Mei Chuan Diku pemimpin tim ahli Jepang. ini tidak bisa terburu-buru. Mesin-mesin ini, selama transportasi, mungkin menyebabkan bagian-bagiannya longgar. Kami perlu melakukan inspeksi menyeluruh. Ketika Anda awalnya merakit mesin-mesin itu, bukankah sudah diperiksa? Ketua kami sudah berbicara. Selama dalam 10 hari, dan Anda bisa menyelesaikannya di debug, kami akan memberi Anda 10 juta. Sialan, ini bukan tentang uang. Kami bilang akan memakan waktu sebulan. Dan itu sebulan. Tidak peduli seberapa banyak Anda mendesak kami, itu tidak berguna. Anggap saja saya memohon kepada Anda. Tolong, bahkan jika Anda bisa hanya mendebug, sebagian dari mereka terlebih dahulu itu tidak masalah. Jika Anda menunda ini selama sebulan, pabrik kami akan bangkrut. Kami bilang 1 bulan, dan itu adalah 1 bulan. Permohonan Anda kepada kami juga tidak berguna. Anda, menyingkirlah. Ketika kami sedang mendebug mesin-mesin ini, kalian orang Huaxia tidak diizinkan datang dan mengintip. Ini adalah milik perusahaan kami. Rahasia dagang. Liu Cheng, ini sudah mesin ke-15 yang berasap. Apakah Anda bahkan bisa melakukan ini? Bagaimana Anda sebagai kepala departemen pemeliharaan bisa mendapatkan posisi ini? Ketika Pak Tuasung ada di sini, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Hal seperti itu, Pak Tuasun baru pensiun kurang dari 10 hari, dan kerugian langsungnya mencapai jutaan. Kerugian tak langsungnya lebih dari 10 juta. Ketua sangat marah. Jika Anda tidak ingin bekerja lagi, maka keluarlah. Jangan menyeret saya. Apa-apaan yang diketahui Pak Tuason? Dia hanya fosil tua. Mana mungkin dia paham gadget secanggih ini? Liu Cheng, jangan bilang saya tidak memberi Anda kesempatan. Baiklah, saya baru saja selesai menghubungi produsen Jepang. Mereka bilang, para ahli mereka saat ini berada di grup HIV. Anda pergi ke sana sekarang, dan pastikan untuk mengundang para ahli itu. Perbaiki mesin-mesin ini, untuk saya secepat mungkin. Para ahli Jepang sudah di sini. Baiklah, aku akan segera pergi mengundang mereka. Biar ku beritahu. Hanya para ahli yang datang itu, yang bisa memperbaiki mesin-mesin ini. Pak Tuason, apa-apaan yang dia tahu? Anda adalah para ahli dari grup Tianben kan? Anda, halo, saya dari pabrik mesin Weilon, Liu Cheng kepala departemen pemeliharaan. Di tempat kami sedang mengalami sedikit masalah dengan mesin-mesin kami. Saya menelepon pabrik, dan mereka bilang, ada ahli di sini, memperbaiki mesin. Saya baru saja berpikir, bisakah Anda mengundang para ahli Jepang ini untuk datang dan melihat-lihat di tempat kami juga, hanya untuk setengah hari? Apakah itu tidak apa-apa? Apa yang Anda bicarakan? Kami sedang terburu-buru di sini untuk mendebug mesin-mesin ini. Kami memiliki banyak pesanan yang menunggu. Jika tidak bisa diperbaiki dalam 4 hari, maka kami tidak akan bisa mengirimkan. Liu Chen, mengapa kamu di sini? Pak Tuason. Pak Tuason apa? Pergi pungut sampahmu dengan benar. Dan jangan ikut campur urusan orang lain. Saya sibuk, Pak Tuason. Liu Cheng ini berasal dari pabrik mesin Weilon. Kalau begitu Pak Tuason ini pasti orang yang dicari ketua. Bagus sekali. Liu Chen, selama jam kerja, The mengapa film kamu was tiba-tiba datang ke translated sini? and Apakah terjadi narrated by sesuatu? M Media. Apa urusanmu? Liu Chen, apakah itu? Mesin-mesin di bengkel bermasalah. Apakah chip kontrolnya terbakar? Saya sudah mengingatkan kalian semua. Kalian harus hati-hati saat memperbaiki mesin-mesin ini. Begitu ada masalah. Berhenti bicara omong kosong. Kau membuatnya terdengar seolah kau mengerti chip kontrol itu. Diamlah kau, para ahli dari Jepang dan saya. Masih ada hal penting yang harus didiskusikan. Ketua, orang itu sepertinya Pak Tuason. Halo, apakah Anda dari pabrik mesin Weilong? Sun Weimin? Saya. Dan Anda adalah Guru Sun, saya sudah mencari Anda dengan susah payah. mencari saya apa? Untuk apa? Saya hanyalah seorang lelaki tua yang sudah pensiun. Guru Sun, saya adalah ketua pabrik ini. Lihat mesin-mesin ini sudah ada di sini selama lebih dari sebulan sekarang. Dan kami tidak bisa melakukan debugging, tapi pesanan saya sudah penuh. Jika dalam 4 hari mereka masih belum didebug, pabrik saya akan bangkrut. Bangkrut apa? Itu tidak mungkin. Ini semua mesin baru. Ini adalah pabrik saya yang baru dibangun. Untuk menghindari masalah produksi lambat di pabrik lama, kami sekarang menggunakan semua mesin baru. Seharusnya tidak ada masalah awalnya. Tapi sekarang mereka tidak bisa didebug, jadi kami tidak bisa memasukkannya ke produksi. Guru Sun, Anda adalah ahli dalam mesin Tianben, perbaikan dan debugging.
Tolong, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Hei, Anda adalah ketua grup Hai Feng kan? Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang mesin bubut kendali numerik secanggih itu? Siapa dia? Dia dari pabrik mesin Weilong. Liu Cheng, kepala departemen pemeliharaan. Liu Cheng dari Weilong apa? Apa yang dia lakukan di sini? Ketua, mesin-mesin di pabrik mesin Weilong juga bermasalah. Dia datang ke sini untuk meminta Mei Chuan Diku untuk pergi dan memperbaikinya. Jika saya tidak salah, pabrik mesin Weilong dalam 30 tahun sejak didirikan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengundang ahli asing bukan? Mungkinkah Guru Sun sudah pensiun? Departemen perbaikan Weilong Anda tidak punya siapa-siapa lagi. Kali ini masalah chip, itu bukan masalah departemen perbaikan kami. Metode perbaikanmu yang salah. Saya sudah mengingatkanmu. Orang tua sialan ini, apa yang kau tahu? Apa kau benar-benar berpikir kau seorang ahli? Liu Cheng, Anda pasti murid Guru Sun kan? Dan Anda begitu saja memperlakukan guru Anda. Guru apaan? Selain mengutak-atik mesin-mesin itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi guruku? Guru Sun, tolong bantu saya melihatnya. Saya benar-benar putus asa. Para ahli Jepang ini mengatakan akan memakan waktu 1 bulan. Pabrik saya akan bangkrut. Ini, Anda akan diberi kompensasi yang layak. Jika Anda tidak membantu saya benar-benar tidak punya jalan keluar. Saya harus melompat dari gedung. jangan khawatir. Saya akan membantumu melihatnya. Itu benar-benar lucu. Pak Tua Sun, apa yang kau sombongkan? Kau bisa mengkalibrasi. Seseorang benar-benar percaya padamu. Orang tua sialan ini. Apakah aku salah? Aku sudah di pabrik selama lebih dari 10 tahun. Dan aku menjadi kepala departemen. Bagaimana denganmu? Kau selama lebih dari 30 tahun. Kau masih seorang tukang reparasi. Setelah kau pensiun, kau hanya akan bisa memungut sampah. Itu adalah kesalahan saya. Seharusnya aku tidak biarkan kamu naik perlahan. Jadi kepala departemen. Ini salah saya. Karena membiarkanmu kehilangan jati diri. Omong kosong. Aku menjadi kepala departemen. Itu aku. Diraih perlahan dengan kerja keras. Apa hubungannya denganmu? Berhenti mengambil semua pujian. Guru Sun tolong. Orang tua menyebalkan. Kau bisa memperbaiki mesin-mesin tua itu sebelumnya. Itu hanya keberuntungan. Tapi batch yang sekarang ini, semuanya mesin baru. Pernahkah kau menyentuhnya? Jika terjadi sesuatu yang salah, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Jika terjadi sesuatu yang salah, saya akan menanggungnya. Ketua Man, Anda mungkin tidak mengenal Pak Tua Son. Saya muridnya. Saya paling tahu sifat aslinya. Dia sama sekali tidak mampu mengkalibrasi mesin-mesin baru ini. Baiklah, cukup. Saya tahu kemampuan Guru Sun. Telepon pengacara saya. Susun surat lepas tanggung jawab sekarang juga. Mesin yang disetel Guru Sun. Masalah masa depan. Bukan tanggung jawabnya. Baik, Ketua. Ketua Man, Anda benar-benar terlalu menghargainya. Dia sudah setengah kakinya di kuburan. Seorang pria yang hampir di kuburan. Itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengkalibrasi mesin-mesin ini. Hati-hati, atau Anda akan kehilangan segalanya. Liu Chen. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Sangat keras. Bagaimana saya bersikap kasar? Semua yang saya katakan itu benar. Kau hanya orang kecil lugu yang tidak penting dibawa. Kamu menjadi seperti ini. Saya bertanggung jawab. Itu karena saya tidak mendidikmu dengan baik. Saya minta maaf kepada kakak seperguruan saya. Jangan kau sebut ayahku di depanku. Ayahku sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Kau ini apa? Setiap kali kau menggunakan ayahku untuk menekanku. Kau berani memukulku. Aku akan memukulmu. Dulu kamu ingin menjadi pemimpin tim. Tapi ada beberapa anak muda yang juga sangat cakap. Tekanan persaingan sangat besar. Kamu mabuk menangis dan memeluk saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Jadi saya menelepon ketua lama. 5 tahun yang lalu, kamu ingin menjadi kepala departemen lagi. Kamu tidak punya koneksi. Kamu terus-menerus memikirkan suap setiap hari, tapi tidak bisa menjual. Saya menelepon ketua lama lagi. Saya salah. Sangat salah. Saya seharusnya menahanmu selama beberapa tahun, agar kamu benar-benar mempelajari keterampilannya. Itu baru benar. Sun Weiming. Kau benar-benar tahu caranya membanggakan diri Anda. Jika Anda memiliki hubungan ini dengan ketua lama, pakai sendiri saja, jangan pakai untuk saya. Dan memanggil ketua lama. Apakah ketua lama bahkan tahu siapa Anda? Semua itu sudah berlalu. Mulai hari ini, antara kamu dan saya semua ikatan terputus. Selama bertahun-tahun ini, saya rasa saya tak pernah jahat padamu. Jadi saya tak kecewakan kakak senior. Sudahlah, biarkan saja begitu. Semua ikatan terputus. Apakah ada kebaikan di antara kita?
Apakah ada kebenaran? Anda ini apa? Seorang pria tua pensiunan yang tidak berguna. Cukup. Dasar tidak tahu berterima kasih. Anda yang memandang rendah orang lain dengan jijik dalam bidang pekerjaan ini. Siapa yang tidak tahu seberapa mampu Guru Sun? Ketua Mai. Anda benar-benar telah ditipu olehnya. Sudahlah, jangan bicarakan hal lain. Saya akan segera pergi dan mendebuk mesin untuk Anda. Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Beraninya Anda. Jika Anda menyentuh mesin-mesin itu, maka kami tidak akan lagi mendebuknya untuk Anda. Masalah purna jual bukan tanggung jawab kami. Bapak Mei Chuan Diku, pria tua ini hanyalah seorang tukang reparasi. Sekarang, mereka ingin dia menyetel mesin ini. Pasti akan ada masalah. Begitu Anda menyentuh mesin-mesin itu, grup Tianban kami tidak akan bertanggung jawab lagi atas mesin-mesin ini. Jika Anda tidak mau bertanggung jawab, jangan. Mei Chuan Diku, saya sudah bilang sebelum datang. Debugging kami harus diselesaikan dalam 10 hari. Hari ini sudah hari kelima. Apakah Anda sudah selesai melakukan debugging? Saya pikir Anda sengaja melakukan ini. Sialan. Minta maaf, Anda tidak bisa menghina etika profesional saya. Omong kosong etika profesional. Anda punya etika profesional. Kalau begitu perbaiki satu untuk saya lihat. Kalau begitu orang tua ini bisa memperbaikinya. Ini adalah penghinaan bagi saya. Penghinaan bagi grup Tianban. Saya bisa menyesuaikannya. Kalian orang Huaxia tidak mengerti teknologi, dan kalian suka membuang. Biar saya beritahu Anda, setiap mesin di sini bernilai puluhan juta. Setelah disesuaikan dengan salah, mesin itu akan dibuang. Itu tidak akan dibuang. Mesin Tianban sekarang sudah generasi ke-6. 5 generasi sebelumnya, semuanya memiliki satu masalah. Lengan robot yang longgar, menyebabkan chip kontrol terlalu panas dan terbakar. Selain itu, ban berjalan juga rentan longgar, membutuhkan pengencangan manual yang sering. Ada juga 7 atau 8 cacat lainnya. Ini semua karena desain Anda yang bermasalah. Anda hanya bicara omong kosong. Omong kosong. Perusahaan Tianban, kami telah berdiri selama 50 tahun. Dan keahlian teknis kami adalah tiada duanya di seluruh dunia. Perusahaan kami memiliki ribuan ahli. Apakah mereka benar-benar kalah dari orang tua seperti Anda? Mesin-mesin kami sama sekali tidak mungkin memiliki masalah teknis. Dia hanyalah seorang pria tua yang memperbaiki mesin, yang hanya bersantai sampai pensiun, dan masih hanyalah seorang pekerja biasa. Dia hanya membual setiap hari. Orang tua sombong yang bodoh. Kalian orang Huaxia memiliki pepatah kuno. Orang bijak tunduk pada keadaan. Orang tua saya sarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Mesin-mesin di sini semuanya bernilai puluhan juta. Jika dibongkar atau diutak-atik tanpa izin, dan timbul masalah, itu akan menjadi masalah besar. Lagi pula, tim ahli kami masih di sini. Anda mengutak-atik mesin seperti ini. Bukankah itu tidak menghormati kami? Rasa hormat apa? Itu berlaku dua arah. Bos ini terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu dan ingin menyesuaikan mesin sesegera mungkin. Apakah ada masalah dengan itu? Kami tidak mengizinkannya. Anda melakukan ini adalah penghinaan terhadap produk perusahaan kami. Kalian orang Huaxia sama sekali tidak mengerti teknologi. Jika Anda mengerti teknologi, Anda tidak akan mengundang kami ke sini. Oleh karena itu, segera tinggalkan mesin-mesin kami. Apa? Mesin-mesin Anda? Semua mesin ini saya beli. Tolong minggir. Tapi, ini adalah mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan kami. Saya tidak akan mengizinkan orang tua yang mengumpulkan barang rongsokan untuk menyentuh mesin-mesin ini. Dia hanya menghina profesionalisme saya. Saya rasa Anda tidak terlalu profesional. Semua hanya pakai komputer buat utak-atik. Chip-chip ini memang sangat presisi. Tetapi sebuah mesin bukan hanya tentang chip. Ada juga banyak komponen lain. Apakah Anda memahami komponen-komponen ini? Mesin-mesin yang kami produksi, tentu saja kami memahaminya. Berhentilah menyindir. Anda seseorang yang hampir tidak bisa membaca. Seorang tukang reparasi tingkat rendah, berani mengklaim Anda memahami mesin. Siapa yang akan percaya itu? Murid Anda. Seharusnya paling mengenal Anda. Bahkan dia berkata begitu. Itu menunjukkan Anda benar-benar tidak kompeten. Karena kita berbicara tentang profesionalisme, maka izinkan saya bertanya kepada Anda. Bisakah Anda sendiri menyesuaikan mesin ini dengan benar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Konyol. Kami adalah sebuah tim utuh. Bagaimana mungkin satu orang bisa menyesuaikan mesin? Mesin-mesin ini sangat berharga. Mereka membutuhkan kerja tim dan pendekatan bertahap. Tapi saya bisa. Kalian orang Huaxia hanya suka membuang. Anda bahkan belum melakukan apa-apa. Dan kamu berani bilang bisa atur dengan benar. Betapa konyolnya. Maka saya akan tepat di depan Anda, menyesuaikan satu mesin, untuk menunjukkan kepada Anda, apakah kami orang Huaxia yang membual, atau Anda orang Jepang, yang terlalu berpikiran sempit. Kalian orang Huaxia tidak mengerti teknologi tinggi ini, dan tidak perlu mencoba sama sekali. Anda hanya membuang-buang waktu saya. Kalau begitu saya akan bertaruh dengan Anda. Jika saya tidak bisa menyesuaikannya dengan benar, saya akan terserah Anda. Apakah Anda takut bertaruh? Bukankah Anda mengatakan bahwa kami orang Huaxia tidak mengerti apa-apa? Anda, Bapak Mei Chuan Diku, biarkan saja dia menyetelnya.
Bagaimanapun selama dia menyentuh mesin itu, Anda tidak perlu lagi mengelola layanan purna jual. Itu bukan kerugian bagi Anda. Mari tunggu dia mempermalukan diri. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung. Kalau kamu nggak bisa atur benar hari ini, kami abaikan layanan purna jual. Dan kamu harus minta maaf. Baiklah, jika saya menyesuaikannya dengan benar, Anda tidak hanya harus terus bertanggung jawab atas dukungan teknis untuk layanan purna jual, tetapi juga meminta maaf atas kesombongan Anda hari ini, karena meremehkan kami orang Huaxia. Meminta maaf. Baiklah, bagaimanapun Anda tidak akan bisa memperbaiki mesin-mesin ini. Guru Sun, silakan saja sesuaikan. Jangan khawatir tentang layanan purna jual mereka atau apapun. Matikan saklar daya. Baik Guru Sun. Direktur Meng, saya bersedia meminta maaf atas kesombongan saya sebelumnya. Namun sekarang, saya memang memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada guru tua ini. Banyak omong kosong. Cepat usir mereka. Tuan Mei Chuan Diku, karena mereka sangat tidak menghormati Anda, maka tidak ada gunanya Anda tinggal di sini. Tidak ada gunanya. Pabrik mesin Weilong kami sangat menghormati Anda. Mohon ikut saya kembali ke pabrik kami untuk melihat-lihat. Guru tua, bisakah Anda memberi saya metode kontak? Saya memang memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan bimbingan Anda. Guru Sun, jangan pedulikan dia. Mereka hanya mencoba mencuri keahlian Anda dan mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Jangan khawatir, keahlian saya ini tanpa 3-5 tahun tidak akan bisa dipelajari. Memang keahlian, memang butuh 3-5 tahun. Di pabrik kami, setiap pekerja reparasi yang kami ambil, lebih baik daripada Anda. Tuan Mei Chuan Diku, di pabrik kami, ada banyak lagi karyawan seperti dia. Jika Anda tidak percaya, ikutlah saya, dan lihat sendiri. Hei, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja. Baik, pergi ke pabrik Anda. Baik, ayo, lewat sini. Guru Sun, di Weilong, keahlian Anda juga akan dibutuhkan. Anak muda zaman sekarang, berapa banyak dari mereka yang bisa tenang dan mempelajari suatu keterampilan? Weilong, pelatihan teknisi mereka sama sekali diabaikan. The film was translated Kontrak kerja and seumur hidup. narrated Guru by Sun, M. ini adalah kontrak seumur hidup. Selama Anda bisa bekerja, Anda akan terus bekerja di perusahaan kami. Jika Anda tidak bisa bekerja lagi, Anda bisa mengakhiri kontrak kapan saja. Mohon perhatikan baik-baik pada klausul-klausul di sini. Terima kasih Direktur Meng, karena tulang tua saya masih bisa dipakai. Perjanjian kontrak dengan gaji 2 juta yuan. Gaji tahunan 2 juta ini. Direktur Meng, saya orang tua ini tidak sepadan dengan harga ini. Apakah Anda yakin tidak salah? Benar sekali. Gaji tahunan memang 2 juta untuk menunjukkan ketulusan kami. Selain gaji tahunan, kami akan biayai makan dan penginapan Anda. Gaji tahunan ini terlalu tinggi. Tidak banyak. Guru Sun, Anda pantas mendapatkan harga ini. Tanpa Anda, untuk menjaga pabrik kami, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Jika mesin-mesin ini berhenti selama sehari, itu kerugian ratusan ribu. Guru Sun, saya tidak seperti mereka. Saya Meng Wanjun memulai sebagai teknisi. Selangkah demi selangkah, merangkak naik ke posisi ini hari ini. Saya memahami teknologi, terutama setelah insiden hari ini. Saya semakin memahami pentingnya teknologi. Negara mereka Jepang, mengandalkan teknologi canggih mereka, telah memblokade kami dengan ketat. Khawatir kami akan melampaui mereka. Tapi kami menolak untuk percaya pada omong kosong seperti itu. Selama kita mandiri dan berjuang untuk perbaikan diri, dan meneliti dengan cermat, saya tidak percaya bahwa mereka, negara-negara barat, bisa selalu mencekik kita. Kelapangan hati dan visi Direktur Meng benar-benar membuka mata saya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di era komersial yang mengejar untung ini, masih ada orang seperti Anda, seorang yang ambisius, pengusaha nasional. Guru Sun, Anda terlalu memuji saya. Kalau begitu sudah beres, Anda akan datang bekerja untuk grup Hive kami. Terus memanfaatkan sisa energi Anda dengan baik, membimbing generasi muda. Kita juga bisa dianggap sebagai membina bakat untuk negara, memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, bukan begitu? Bagus. Saya tidak menyangka bahwa orang tua seperti saya ini, yang sudah pensiun, masih bisa diberi peran sepenting ini. Tolong jangan berkata begitu. Bisa mengundang Anda adalah kehormatan bagi perusahaan kami. Kontraknya tidak memiliki klausul pembatasan untuk Anda. Apakah Anda memiliki syarat lain yang ingin diajukan? Anda juga bisa mengajukannya nanti. Saya akan memenuhi apapun yang bisa saya penuhi.
Hari ini, saya benar-benar bertemu seorang dermawan saat saya keluar. Anda keliru. Hari ini saya bertemu dengan dermawan terbesar dalam hidup saya. Liu Chen, apakah Anda belum mengundang para ahli? Berapa banyak produksi yang akan tertunda karena ini? Denda atas pelanggaran kontrak akan sangat besar. Jika mereka datang, mereka bisa memperbaikinya segera. Maka itu tidak masalah. Kita hanya akan bekerja lembur. Takutnya mereka datang pun tak bisa perbaiki. Sebelum Pak Tuason, saat dia di sini, tidak pernah sekalipun menemui masalah seperti itu. Tepat sekali. Direktur, para ahli sudah tiba. Tuan Mei Chuan Diku, ini pabrik kami. Ayo, lewat sini, lewat sini. Direktur dilihat. Saya sudah membawa para ahli. Halo. Terima kasih sudah datang. Bisakah Anda mohon periksa mesin-mesin kami? Kami adalah insinyur Purnajual. Masalah yang Anda alami, sudah sewajarnya, kami datang untuk melihatnya. Kami sangat cemas. Pesanan menumpuk. Kami tidak bisa menunda lagi. Tolong. Direktur Lee. Dengan mereka di sini, pasti tidak akan ada masalah. Ketua sangat marah. Kita harus memastikan bahwa hari ini juga mesin-mesin ini diperbaiki. Pergi desak mereka sedikit. Baik. Tuan Mei Chuan Diku. The film was translated and Kami narrated mengandalkan by Anda. M Media. Kami berharap hari ini Anda bisa memperbaiki kumpulan mesin ini. Apel, perbaiki hari ini juga. Tidak, ini tidak mungkin. 20 mesin. Bagaimana bisa diperbaiki secepat itu? Kalau begitu mari kita perbaiki sebanyak mungkin. Malam ini, mohon lembur. Lanjutkan besok. Jangan khawatir tentang biaya perbaikan. Kami pasti akan membayarnya. Tidak, kami tidak pernah bekerja lembur. Pukul 5 sore, kami pulang tepat waktu. Juga pada hari Sabtu dan Minggu, kami libur. Bisakah Anda akhir pekan ini membantu kami dengan sedikit lembur? Kami akan membayar kompensasi 2 kali lipat. Bajingan sialan, saya bilang tidak ada lembur. Berarti tidak ada lembur. Direktur Lee, apa yang akan kita lakukan? Anda mengacau. Kamu malah tanya saya harus ngapain. Jika kita tidak bisa memperbaikinya hari ini, Anda harus menjelaskannya sendiri kepada ketua. 7 jam kemudian. Akhirnya satu unit diperbaiki. Kami mengganti chip kontrol. Butuh setengah hari untuk melakukan debug. Mari kita coba menyalakannya. Baik-baik. Hanya saja kecepatan kita. Tidak bisakah sedikit lebih cepat? Kita masih punya lebih dari 10 mesin yang belum diperbaiki. Sialan, Apel. Apakah Anda meragukan kemampuan saya? Tidak. Bukan itu maksud saya. Hanya saja kecepatan kita agak terlalu lambat. Pabrik kami sedang menunggu untuk memproduksi barang. Kami benar-benar tidak punya cukup waktu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu salah Anda sendiri. Karena merusak mesin-mesin itu, apa yang bisa dilakukan? Sangat lambat. Ini jauh lebih buruk daripada Pak Tuason. Tepat sekali. Pak Tuason, paling lama setengah jam. Saya rindu Pak Tuason ada di sini. Dengan mereka membuang-buang waktu begitu banyak. Berapa banyak produk yang kita rugi? Kita ini pekerja bergaji berdasarkan jumlah produk kan? Ya, kalian semua diam. Anda tidak berguna. Yang Anda lakukan hanyalah membentak kami. Jika bukan karena Pak Tuason, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi kepala departemen perbaikan yang baik ini? Sialan, kalian semua tutup mulut. Aku akan membunuhmu. Berhenti berpura-pura. Apakah Anda punya keahlian atau tidak? Bukankah kita semua tahu? Sialan, tenang. Lupakan saja kepala departemen. Mesinnya sudah siap. Mari kita uji dulu. Tutup sirkuitnya. Aktifkan. Produksi bisa dimulai. Apel, bagaimana Anda bisa melakukannya begitu cepat? Bagaimana Anda bisa yakin mesin akan beroperasi tanpa masalah? Ada masalah atau tidak? Tidakkah Anda akan tahu jika Anda menggunakannya saja? Saya sudah menunjukkan keterampilan saya. Baiklah, saya harus kembali. Hei Pak Tuason, berhenti di situ. Liu Chen, apa yang Anda inginkan? Ketua, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Bagaimana jika mesinnya terbakar lagi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa hubungannya itu dengan saya? Baru saja para ahli Jepang. Bukankah mereka mengatakan mereka akan bertanggung jawab atas masalah apapun? Tapi jika para ahli Jepang pergi dan kemudian mesinnya terbakar, kepada siapa kita akan pergi? Apakah mereka masih akan mengakuinya? Tuan Si Kulang, saya sudah menunjukkan keterampilan saya. Bolehkah saya pergi? Anda tidak bisa pergi. Apa kau dengar itu? Kau ingin pergi? Itu tidak semudah itu. Karena kau menyentuh mesin kami.
Kau harus bertanggung jawab penuh. Jangan terlalu kasar. Pada Guru Sun, saya bilang kami akan bertanggung jawab. Kami akan bertanggung jawab. Guru Sun, saya harap Anda bisa membantu kami dalam memperbaiki mesin. Lupakan saja. Saya tidak berani memperbaikinya lagi. Anda baru saja mendengarnya. Jika Anda pergi, mesin ini rusak. Mereka akan mencari masalah dengan saya. Pergi. Hai. Jika Anda membeli teknologi saya, maka kita bisa bicara lagi. Pak Tuason, berhenti di situ. Ketua Zhang. Sikap macam apa itu? Anda setidaknya sudah bersama perusahaan selama lebih dari 30 tahun. Perusahaan nggak perlakukan kamu buruk kan? Sekarang perusahaan sedang dalam masalah, dan Anda tidak membantu. Apakah hati nurani Anda dimakan anjing? Tidak buruk bagi saya. Hati nurani. Tepat sekali. Ketika ketua lama menjabat, gaji saya berada pada tingkat yang sama dengan manajer umum. Namun sejak saat itu, selama lebih dari 10 tahun, gaji saya tidak pernah meningkat. Sudah lama sekali. Melebar jaraknya lebih dari 10 kali gaji manajer umum. Kemudian, selama lebih dari 10 tahun, banyak perusahaan mencoba merekrut saya dengan gaji tinggi, tapi saya tidak pergi. Itu semua untuk membalas kebaikan ketua lama yang mengakui bakat saya. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai balasan adalah pada hari saya pensiun, seperti anjing, saya diusir. Dan Anda berbicara kepada saya tentang hati nurani. Anda hanya seorang tukang reparasi dengan gaji tahunan lebih dari 100.000, dan itu tidak cukup. Masih ingin sejajar dengan manajer umum. Anda bermimpi. Direktur Lee, Anda sudah berada di pabrik selama lebih dari 20 tahun bukan? Beritahu saya, dulu, bukankah gaji saya sama dengan gaji manajer umum, pada level yang sama? Ya, itu benar. Dulu gajinya memang setara dengan manajer umum. Sebelumnya, sudah lebih dari 20 tahun. Bagaimana ayah saya bisa memberi gaji setinggi itu? Hei, tunggu sebentar. Liu Qin, lepaskan tanganmu. Jangan membuat keributan. Bayar biaya chip 600.000 itu. Jika kau membayar uangnya, aku akan melepaskanmu. Anda. Chipnya belum terbakar. Mengapa saya harus membayar? Hanya karena sekarang tidak terbakar, bukan berarti nanti tidak akan terbakar. Cepat atau lambat pasti akan terbakar juga. Bahkan jika chip itu benar-benar terbakar. Apa hubungannya dengan saya? Pergi cari ahli Jepang itu. Berhenti mencoba memeras saya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kau menyentuh mesin kami, uang ini, kau harus membayarnya. Saya bilang saya akan bertanggung jawab penuh. Apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia? Guru Sun, mohon tenang saja. Saya tidak akan membiarkan mereka mengganggu Anda. Namun, saya masih meminta Anda untuk tolong bantu kami memperbaiki mesin. Tidak ada perbaikan. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk Weilong. Mesin-mesin Weilong, saya tidak akan menyentuh satupun. Lalu serahkan teknologinya kepada kami. Kami bersedia membayar 100.000. Apakah itu cukup? Apa yang Anda katakan? 100.000 apa? Tuan Shikolang, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Keahliannya yang minim. Jangankan 100.000. Dia bahkan tidak layak mendapat 10.000 yuan. Siapa bilang itu tidak berharga? Apakah Anda buta? Ketua Meng Anda sudah tiba. Jiang Wuyue, Ketua The Wuyue. film was translated Apakah Anda and narrated adalah Ketua by Jiang Wuyue Amelia. dari perusahaan mesin bubut kendali numerik? Betul Ketua Shang? Senang bertemu dengan Anda. Selamat datang. Perusahaan Anda benar-benar nasional. Mesin bubut kendali numerik, pemimpin produksi. Nilai output tahunannya pasti 30 hingga 40 miliar. Kehadiran Anda di grup Weilong kami benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Mari kita ke kantor saya untuk minum teh. Ayo pergi. Tidak perlu, mari kita bahas bisnis dulu. Kita bisa minum teh nanti. Inilah orang yang saya bicarakan kepada Anda, Guru Sun. Halo Guru Sun. Saya datang khusus untuk mencari Anda. Ketua Meng mengatakan bahwa Anda memiliki teknologi penting untuk mesin bubut kendali numerik. Saya tidak akan berani mengatakan itu. Saya tidak akan berani mengatakan itu. Itu hanya beberapa keterampilan kecil. Ini bukan keterampilan kecil. Mesin bubut kendali numerik domestik saat ini menghadapi masalah yang sulit diatasi. Begitu banyak orang belum mampu menyelesaikannya. Guru Sun, Anda bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ini adalah teknologi sejati. Itu sudah pasti. Pabrik kami, jika bukan karena Guru Sun, pasti sudah bangkrut. Itu berlebihan. Anda memproduksi mesin bubut kendali numerik. Apakah Anda di sini untuk bersaing dengan kami dalam teknologi? Penawaran yang adil. Ini bukan tantang merebut. Guru Sun, harganya bisa dinegosiasikan 300.000. Bagaimana menurut Anda? Anda terlalu meremehkan Guru Sun.
Anda terlalu meremehkan kami orang Huaxia. Guru Sun di grup kami mendapatkan gaji tahunan 2 juta. Apa 2 juta? Bagaimana mungkin? Kalau begitu kami bersedia menawarkan 1 juta. Sun Weimin, 1 juta cukup bagi orang tua seperti Anda diboroskan. Pergi sana. Apakah Anda pikir 1 juta itu banyak teknologinya? Jika dijual ke pabrik, mesin bubut kendali numerik lainnya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, bisa menyingkirkan mesin Tianben Anda dari pasar Huaxia. Guru Sun, kami menginginkan teknologi Anda. Harganya dijamin, tidak kurang dari harga Tianben. Kami hanya sangat berharap Anda bisa membagikan teknologi Anda, tetap di dalam negeri. Tidak. Guru Sun, kami datang lebih dulu. Anda harus menjunjung tinggi integritas. Integritas? Di mana Guru Sun melanggar integritas? Apakah Guru Sun berjanji untuk menjual kepada Anda? Guru Sun, mari kita lanjutkan diskusi kita di sini. Berhenti Sun Tua. Hari ini, Anda harus memperbaiki semua mesin ini untuk saya. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi kemanapun. Saya sudah pensiun. Mengapa saya harus mematuhi perintah Anda? Keterampilan yang Anda pelajari di Weilon harus tetap di Weilon. Anda perbaiki mesin-mesin ini. Dan setelah diperbaiki, serahkan keterampilannya kepada Liu Qing. Apa maksud Anda? Dia juga murid Anda. Tepat sekali. Kau bisa menyerahkannya padaku. Keahlianmu tidak sulit dipelajari kok. Aku mempelajarinya dalam beberapa hari. Meneruskannya kepada Anda. Apakah Anda pantas? Pada hari Anda pensiun, saya mengingatkan Anda. Mesin rusak ini tidak bisa diperbaiki sembarangan. Jika tidak diperbaiki dengan benar, itu akan membakar chip kontrol. Anda menganggap kata-kata saya sebagai angin lalu. Saya bahkan memberi Anda alat perbaikan yang dibuat khusus untuk Anda. Tetapi Anda memperlakukannya seperti sampah, menendangnya ke sana kemari. Saya bahkan memberi Anda yang paling saya hargai, buku catatan, yang berisi semua wawasan saya dari bertahun-tahun, memperbaiki mesin. Dan Anda, apa yang Anda lakukan? Anda membuang buku catatan saya langsung ke tempat sampah. Siapa yang mau wawasanmu yang tidak berguna itu? Apa kau benar-benar berpikir kau sehebat itu? Anda bilang saya tidak mengajari Anda. Selama lebih dari 10 tahun, saya sudah berkali-kali memberitahu Anda. Berapa kali Anda mengatakannya untuk tenang dan mempelajari keterampilan. Dan Anda memanggil saya barang tidak berguna. Apa masih ada hal seperti ini juga? Dasar tidak berguna. Sudah diajari teknik, tapi kamu tidak mau belajar. Saya sudah memperingatkan Anda. Namun Anda tetap memperbaikinya dengan ceroboh. 1 chip itu membuat saya rugi lebih dari 30 juta. Liu Qing, Kepala Departemen Liu. Saya beritahu Anda, dengarkan baik-baik. Uang ini, Anda akan membayarnya kembali setiap sen. Ketua, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Orang-orang Jepang itu juga membakar chip. Anda tidak bisa mendorong semua kesalahan, semua didorong hanya kepada saya. Ketua, pergi sana. Dan Anda, saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda bersama mereka perbaiki semua mesin. Kalau tidak, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Xiang Yaosu, kepada siapa Anda akan bersikap tidak sopan? Ketua Xiang, Anda terlalu berpikiran sempit, membuli orang tua, terutama yang bekerja di pabrik Anda. Seorang sesepuh selama beberapa dekade. Tidakkah Anda takut bahwa bawahan Anda akan berkecil hati? Apakah ini urusan Anda? Dia adalah karyawan grup kami. Anda bilang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Guru Sun, mari kita pergi. Dasar tidak berguna. Kita lihat saja nanti. Terima kasih banyak kepada Ketua Jian hari ini, dan Ketua Meng karena melindungi saya. Di antara kita, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Guru Sun, dalam beberapa hari, saya akan mengirim mesin kami ke pabrik Haifen. Lalu saya akan menandatangani perjanjian lain yang pasti akan memuaskan Anda. Pada saat itu, Anda dan para insinyur kami bersama-sama akan meningkatkan mesin kami. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Ini luar biasa. Dengan teknologi Guru Sun, kita juga bisa bersaing dengan mesin perkakas impor itu. Adu kekuatan. 3 hari kemudian, grup Haifen. Kerjasama dengan grup Wuyuk ini sangat berhasil. Ini juga berkat kepercayaan Ketua Ming. Ketua Xiang dari pabrik mesin Weilon telah memblokir gerbang pabrik kami. Sudah diblokir. Mengatakan dia benar-benar harus bertemu Guru Sun. Untuk benar-benar melakukan sesuatu seperti menghalangi gerbang seseorang. Tindakan premanisme seperti itu. Apa yang Xiang Yaosu bermaksud lakukan? Jika tidak, saya seharusnya masih menemuinya. Dan dia bersama dengan ahli Jepang itu sudah menunggu di pintu masuk perusahaan kami selama 2 hari. Guru Sun Xiang Yaosu ini memiliki mentalitas orang picik.
Saya khawatir Anda akan menderita kerugian. Saya akan pergi dengan Anda. Orang tak berguna ini masih belum keluar. Ketua begitu dia keluar. Mari kita bujuk dia dulu untuk pergi ke pabrik memperbaiki mesin. Setelah mesin ini diperbaiki, Anda serahkan dia kepada saya. Saya akan menanganinya dengan benar. Untuk Anda. Baik. Selama dia menyentuh mesin kami akan buat dia bayar sampai bangkrut. Masih ingin datang ke HIV untuk gaji tahunan. Mimpi saja. Ketua benar. Nanti mari kita buat sandiwara. Xiaoyu memukuli Huang Gai. Aku akan menjadi Xiaoyu. Kalau begitu saya akan memainkan peran Huang Gai. Benar. Aku akan benar-benar keras padamu. Kamu berakting sedikit menyedihkan. Jangan khawatir ketua. Saya mengerti. Teknologi Guru Sun harus kita dapatkan. Tidak peduli metode apapun. Bahkan jika itu penipuan, harus kita dapatkan. Kita bisa terlebih dahulu menawarkan jumlah yang sangat besar untuk memikatnya. Kita bisa terlebih dahulu membayarnya di muka, agar dia menyerahkan teknologinya kepada kita. Setelah kita mendapatkan teknologinya, kita tidak perlu membayar sisa saldo. Dia hanya seorang pria tua pensiunan, tidak mampu melawan gugatan hukum internasional semacam ini. Kita bisa menawarkan terlebih dahulu harga 10 juta, membayar di muka 1 juta. Setelah teknologi diperoleh, semuanya bisa dibicarakan. Tuan Shikolang masih lebih unggul. Benar-benar luar biasa. Guru, Anda harus menyelamatkan saya. Saya tentu bukan guru Anda. Saya tak cukup kemampuan untuk jadi guru Anda. Baguslah, kalau kau tahu, kau tidak berguna, guru. Ketua Xiang ingin saya membayar untuk chip mesin. Bagaimana saya bisa sanggup membayarnya? Guru, Anda harus membantu saya. Guru, dasar bajingan. Jika bukan, karena kamu membuat Guru Sun kehilangan semangat, apakah Guru Sun akan memperlakukan pabrik kita dengan ketidakpedulian seperti itu? Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar bajingan. Minta maaf. Maafkan saya, Guru. Saya minta maaf. Kalau mau berkelahi lakukan di tempat lain. Anda bikin tontonan apa di pintu masuk perusahaan saya? Ketua Mang, ketika Anda mengatakan itu, saya tidak mengerti sandiwara apa yang kita buat. Dari lubuk hati saya marah untuk Guru Sun. Ini semua karena penjahat ini yang terus mengatakan kepada saya setiap hari bahwa Guru Sun tidak bagus. Jika saya tidak mendengarkannya, saya tidak akan berprasangka buruk terhadap Guru Sun. Bukan begitu, Guru Sun. Saya masih memohon kepada Anda untuk membantu pabrik mesin Weilong kami memperbaiki semua mesin. Mengenai biayanya, kami jamin Anda akan puas. Bagaimana kalau 1 juta? Selama Anda mengangguk, saya akan segera mentransfer uangnya ke kartu Anda. Bagaimana kalau 2 juta? Juga. Kerugian pabrik, saya juga tidak akan membuat Liu Qing membayarnya. Bagaimanapun dia adalah murid Anda. Jangan cuma diam dan pasrah begitu saja. Bukan begitu, ya Guru? Tidak pergi. Kalau begitu Guru Sun, berapa yang Anda katakan Anda inginkan? Jika Anda datang memohon kepada saya seperti ini, sejak awal, mungkin saya akan melunak. Tetapi Anda tidak hanya membiarkan Liu Qing. Membiarkannya membuat saya membayar untuk chip mesin itu. Tetapi Anda juga mengancam saya, Sang Yaosu. Anda jauh lebih rendah dari ayah Anda. Dasar tidak berguna. Saya sudah seperti ini. Dan saya masih memohon kepada Anda. Namun Anda masih menceramahi saya. Apakah saya memberi Anda terlalu banyak muka ya? Sang Yaosu, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Ketua, suruh seseorang untuk memukuli mereka sampai mati. Sekarang sifat asli Anda terungkap. Sang Yaosu, bagaimana mungkin saya bisa berani pergi memperbaiki mesin untuk Anda? Dan Liu Qing, orang tua, lebih dari 10 tahun saya membimbing kamu. Apakah hati nurani Anda dimakan anjing? Xiang Yaosu, Anda berani menyentuh Guru Sun. Jangan bilang, saya tidak setuju. Pergi tanyakan karyawan saya. Apakah mereka akan setuju? Anda berani menyentuh Guru Sun. Bahkan selai rambut pun. Percaya atau tidak, karyawan saya akan segera menyerbu keluar dan memukuli Anda sampai mati. Saya datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda, pabrik mesin Weilong, sejak hari saya pensiun, tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak bisa kembali. Saya menolak untuk percaya. Tanpa Anda Pak Tuason, saya harus makan daging babi berbulu. Di Huaxia yang begitu luas, saya masih tidak bisa menemukan orang kedua yang bisa memperbaiki mesin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Ketua Xiang kembali? Bagaimana kalau dia suruh saya bayar ganti rugi lagi? Saya tidak sanggup membayar.
Dan Anda tidak tahu berterima kasih, dan bajingan tak berperasaan. Kau. Keluar. Ketua. Dan saya. Ketua. Tua, kami secara khusus datang untuk mencari Anda. Saya mengajukan permohonan kepada perusahaan. Selama Anda bersedia mewariskan keahlian Anda kepada kami bersedia menawarkan 10 juta. Tidak perlu. Saya sudah menjualnya. Bagaimana kalau 20 juta? Guru Sun, denda pelanggaran kontrak akan kami tanggung. Kami sangat menghargai keahlian Anda. Tidak perlu. 50 juta Guru Sun. Dengan 50 juta di Huaxia, Anda bisa hidup sebagai orang yang superior. Benar sekali Guru Sun. Mohon pertimbangkan dengan cermat. Tidak perlu dipertimbangkan, dan Anda tidak perlu membuang-buang usaha Anda. Apakah Anda pikir dengan meneriakkan 50 juta, Guru Sun, saya akan dengan rendah hati menerima? Kami Huaxia memiliki tulang punggung kami sendiri. Guru Sun, mari kita pergi. Guru Sun. Sudah berakhir sekarang. Kami mungkin akan kehilangan pasar Huaxia. Jika ketua mengetahui, dia akan memecat kami. Mengapa ini terjadi? Mengapa? 1 bulan kemudian. Pak Tua Sun, saya dengar pabrik mesin Welong dijual. Apakah Anda tertarik? Mau dijual ya? Ini. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Ya. Mesin-mesin mereka tidak bisa diperbaiki. Dan Klin telah menggugat Xiang Yaosu, menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Xiang Yaosu ini, meski dia investasikan seluruh aset keluarganya, itu tidak akan cukup. Sayang sekali. Weilong ini adalah milik ketua lama. Karya hidupnya. Jika Anda tertarik, saya akan membelinya dan memberinya 20% saham tanpa menyetor modal. 20% saham tanpa menyetor modal ya? Bagaimana saya bisa menerima ini? Mengapa Anda tidak mengambilnya? Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Itu tidak bisa. Sudah beres. Kalau begitu, saya akan membelinya. Memberinya 20% saham tanpa menyetor modal. Klaim mereka. Kita akan membawa mereka semua ke sini. Ketua Min, Anda terlalu baik kepada saya. Karena Anda layak mendapatkannya. Selain itu, Liu Cheng ini tidak hanya digugat oleh Xiang Yaosu, tetapi juga ditemukan bahwa dia melaporkan secara palsu suku cadang yang dibeli perusahaan dan menggelapkan lebih dari 2 juta. Dia sudah ditangkap. Diperkirakan seumur hidup ini, dia tidak akan bisa keluar.